Masa seniman bisa masuk surga? Warna yang gede. Ini juga terakhir kenapa begitu? Saya nyalakan musiknya. Selamat menyaksikan. Bagaimana kamu menjadi seorang? Bagaimana kamu bisa membuat orang ketawa? Sementara kamu sendiri sudah tidak ingin ketawa. Menjadi batu itu berat. Lebih baik apa saja. Terima kasih. Aku paling ya, nggak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Menarik simpatisan untuk pemilihannya. Pilih saya. Kenapa kamu diam saja? Ayo kita bermain. Temani aku. Ayo. Menjadi orang yang sukses, ya, seperti aku ibunya, bukan seperti bapaknya, seniman abal-abal. Ranono dong. Capek. Anak mama tidak boleh capek kan? Ya, anak mama tidak boleh mengeluh. Anak mama harus selalu sempurna. Ya. Biar anak kita itu memilih apa yang dia suka, bisa biar sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan usianya, loh, Mak. Mau jadi apa? Kenapa saya ada di sini? Apa salah saya? Apa salah saya? Apa salah saya? Apa salah saya? Dia anak saya. Dia anak saya satu-satunya. Saya berhak atas anak saya. Saya yang menentukan masa depan anak saya. Sebagai ketua pelaksana dari kegiatan pentas Monolog 3 Generasi, apakah betul dengan masyarakat? Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Al-Fajri. Saya dari Teater Getar. Betul, saya adalah ketua pelaksana dari pementasan Monolog 3 Generasi tadi. Ya, betul. Nah, boleh tanya-tanya boleh Mas? Boleh banget. Oke, betul. Saya juga mewakili dari Teater Getar. Jadi awal mulanya adalah Teater Getar diajak berkolaborasi dengan satu komunitas di Semarang bernama Drama Lab. Kemudian mereka itu memang sudah mementaskan monolog keliling yang kalau nggak salah udah dipentaskan di Semarang, Nah, kemudian mereka menawarkan Salatiga dan kebetulan Teater Getar Wing Salatiga diminta untuk menjadi tuan rumah. Akhirnya kami dari Teater Getar membolehkan dan akhirnya mensupport kegiatan kemarin itu pementasan Monolog 3 Generasi tersebut. Tujuannya apa sih? Akhirnya kita mengiyakan tawaran mereka tersebut karena kita melihat, Teater Getar melihat Salatiga itu masih minim dalam hal pementasan monolog. Betul. Jadi ketika ada tawaran tersebut, wah bagus banget ini untuk masyarakat Salatiga tentunya, agar tahu ada loh salah satu pementasan tunggal, ya satu aktor atau monolog yang bagus gitu. Dan lebih bagusnya lagi, alhamdulillah di monolog tersebut juga mempunyai konsep 3 generasi. Jadi ada generasi muda, generasi pertengahan, dan generasi tua. Jadi makanya disebut Monolog 3 Generasi. Dan alhamdulillahnya juga salah satu aktornya juga aktor handal yang cukup terkenal di Indonesia ini, yaitu Mbah Giko Anurogo gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Oke, alhamdulillah dari saya pribadi sendiri, ya saya sangat puas sebagai ketua pelaksana, sebagai tuan rumah Teater Getar juga. Melihat pementasan tadi itu sangat amat puas, kemudian melihat penontonnya juga sepertinya sangat amat menyukai acara tersebut. Jadinya ya kami sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara acara tersebut ya sangat senang
sangat senang. Kemudian untuk respon penonton ya, saya melihatnya penonton sangat amat suka, sangat amat tertarik, sangat amat antusias gitu, excited lah kalau dibilangnya, melihat pertunjukan tadi. Apalagi ya kita lihat juga aktor-aktornya memang bagus, naskah yang diangkat juga memang bagus, relevan dengan zaman sekarang juga. Kemudian diakhiri juga dengan diskusi yang lumayan aktif, jadi banyak para peserta, para penonton, masyarakat Salatiga itu bertanya, berdiskusi tentang hal-hal yang menarik dalam naskah yang dipentaskan tadi gitu. Bahkan tadi salah satu aktor, Mbah Gigo yang tadi aku bilang itu sangat amat sangat amat senang, sangat amat antusias akan pementasan yang diselenggarakan tadi gitu. Oke, terima kasih sebelumnya Mas, dan Sama-sama. mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata. Oke, terima kasih. Untuk mewawancarai, kalau boleh tahu ini dengan Mas siapa ya? Ya, kalau nama saya sendiri Mas Mahrus atau biasa dipanggil Mas Cecet. Oh gitu. Ya. Mas jadi sehari-hari masih sebagai mahasiswa atau bagaimana? Ya, masih mahasiswa, masih nyambi kerja juga ya, freelance lah. Betul. Kalau ada yang manggil kerjaan, berangkat. Soalnya ya ginilah kehidupan mahasiswa, kita dididik untuk mandiri gitu ya. Apalagi aku perantauan. Oh, tadi tuh udah ini ya Mas tentang pentas menurut 3 generasi. Ya, sudah. Gimana kesannya dari Mas Mahrus sendiri? Kalau saya sih sangat memotivasi banget untuk teman-teman, apalagi anak muda sekarang. Dari setelah menonton itu hati ini terkena gitu loh, gairah untuk mengikuti dunia teater juga ada. Terus dalam sebuah pertunjukan itu kayak kritikan halus gitu loh terhadap baik itu pemerintahan atau lingkungan dari perangkat desa atau apa, itu metodenya sangat halus yang dikemas dalam sebuah pertunjukan. Beda lagi kalau kita biasanya demo, kritik demo, bakar ban, itu kan nggak efektif. Nah, kalau di dalam dunia teater menurut saya itu pertunjukan ini yang pemain-pemainnya itu mau menyampaikan kritikan atau solusi atau apa konflik. Nah, itu antara diterima apa enggak terhadap masyarakat, itu pemain sudah pasrah. Yang penting setelah pertunjukan biasanya ada diskusi, kayak tadi malam aku sangat senang sekali itu ada diskusi. Jadi kita juga tahu apa yang dimaksud para pemain dari 3 generasi itu. Kalau yang pertama yang paling saya mengesan itu di Mbah Gigo itu mengatakan bahwa kita itu harus peka terhadap lingkungan kita, yang nantinya kita angkat itu dari kepekaan terhadap lingkungan kita untuk menyadarkan terhadap masyarakat kita. Dan itu sangat penting sekali, apalagi untuk diri kita sendiri terutama, dan umumnya untuk orang-orang lain. Jadi jangan berharap orang lain itu bisa mengikuti kita kalau kita tidak memulai duluan. Jadi kita sadarkan diri kita dulu, baru kita mengajak teman-teman gitu. Itu setelah menonton itu baru terbuka itu, oh iya ya ini aku ning masyarakat ini kayak menengan, tapi ya gitulah, kita harus diusahakan peka terhadap sekeliling kita. Kalau kita sudah hidup peka itu enak gitu loh, jadi tahu perasaan. Mungkin itu aja Mas, atau ada tambahan lain juga untuk pesan-pesan wawancara kali ini? Ya, kalau aku sih cukup simpel, semangat hidup. Itu Betul. yang pertama ya. Terima kasih Mas Mahrus atas waktunya. Siap, mbaknya juga. Kerjaan sehari-hari yang pasti guru. Ini guru seni budaya di SMA Kabupaten Semarang. Ini juga bermusik.
kita banyak belajar, apalagi tadi banyak sekali kritik-kritik sosial yang ada. Ya betul yang disampaikan Pak Giko tadi di sesi diskusi itu tentang salah satu karyanya Gerindra tadi Mas Budi, itu juga sangat benar banget tentang kehidupan sosial yang ada di masyarakat, pementasan ini yang terjadi gitu dalam kehidupan masyarakat kita, yang orang tua kita kan biasanya menghendaki bahwa anaknya itu harusnya seperti ini gitu. Dipaksa seperti ini, dan itu juga real terjadi gitu. Saya juga seperti itu kondisinya dulu ketika mau kuliah seni tidak boleh gitu kan, tapi saya maksa dan saya harus sampai kerja di pabrik untuk biaya kuliah saya sendiri seperti itu. Kemudian kondisi sosial politik, nah itu juga tadi disampaikan dalam pementasan itu sangat mengenal. Jadi apa sih sebetulnya harus kita kritisi dari pementasan ini? Ya kita harus berani bersikap. Ya kan kita sebagai masyarakat harus berani bersikap, berani memilih ya, apa yang terbaik untuk diri kita, yang terbaik untuk negara ini. Itu kita harus berani memilih. Bagi saya sih pesannya gitu. Teater itu tidak hanya sekedar kita menyuarakan sesuatu, tapi kita belajar banyak hal, terutama tentang lingkungan sekitar kita. Kalau ketika saya ngajar di sekolah, saya selalu bilang pada anak bahwa kenapa saya dulu belajar teater, karena saya butuh belajar. Ya, saya butuh belajar tentang apapun, tentang lingkungan, bermasyarakat, sosial bermasyarakat. Kemudian saya butuh mengenal masing-masing sosok orang, dan itu sangat